Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam suatu acara yang mulia, satu majelis yang disebut oleh Allah dengan taman-taman surga, mengaji untuk menambah ilmu agama. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat Nabi ada untuk kita dikala kita membutuhkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan pengajian kita Senin malam dengan kajian fikih bersama guru kita Buya Al-Ustaz Dr. Andes Basyaruddin Lubis. InsyaAllah kita lanjutkan dengan materi masih sama, yaitu Toharah Buya ya. InsyaAllah. Kemudian sudah kita bahas mengenai tentang alat-alat mensucikan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain. Untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita sama-sama mendengarkan dan kita persilahkan kepada Buya untuk menyampaikan materinya. Kepada Buya kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa karraha alaina al-fusuq wal-'isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil burhan وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, secara utuh menyeluruh kita yang menjadi jemaah tetap di dalam rangka memakmurkan masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ini. Marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini kita membentuk taman surga. Seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi, membentuk taman surga.
memang majelis ilmu itu taman surga. Yang bilang Nabi. Ada hadisnya. Kata Nabi, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Wa qalu, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah?" "Majlisul ilmi wa dzikri." Rawahul Bukhari. Nabi kita ada bersabda, kalau kamu lewat melihat ada taman surga, sempatkan dirimu ke situ, katanya. Farta'u, utamakan, sempatkan. Wah, taman surga pula, pikir sahabat kan. Apa taman surga ini? Masih di dunia udah ada surga. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Nabi jawab, "Majelis ilmu dan majelis zikir." Nah, kalau udah membentuk majelis ilmu, majelis zikir, taman surga lah namanya itu. Yang bilang Nabi. Alhamdulillah, malam hari ini kita udah berkumpul kembali. Malam Selasa yang lalu, mohon maaf, berhalangan saya. Kalau hujannya nggak persoalan sekiranya. Halangannya saya ada tugas yang sangat penting di rumah pula, merujukkan kemanaan yang cerit. Masya Allah, itulah bagian kami Ustaz, membetul-betulkan orang yang rusak. Jadilah sebaik-baik kamu bila kamu bermanfaat bagi orang lain, kan begitu Pak. Alhamdulillah. Jadi korbanlah bapak-bapak malam Selasa yang lalu. Gak apa-apalah, masih banyak malam Selasa. InsyaAllah saya tetap berusaha datang asal tidak ada halangan. Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini. Kita sudah membuka taman surga. Mari kita manfaatkan taman surga ini, namanya surga senang. Ya, senang. Semua kita berasa di sini harus senang. Guru pun jangan nyindir. Nah, supaya nanti jemaahnya jangan tersinggung. Jemaah pun tenang mendengarkan. Saking tenangnya kadang-kadang bisa ngantuk. Ini pula kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ngantuk. Ya, ada cara saya itu membangunnya. InsyaAllah ada caranya itu. Bapak-bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita minggu-minggu lalu. Malam Selasa yang lalu Pak, kita buka yang mewajibkan mandi. Udah jelas ya Pak ya, ada 6 Pak ya. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Cuma 3 khusus bagi perempuan, kita nggak ikut. 3 kongsi kita dengan perempuan. Ya kan? Nggak saya terangkan lagi. Nanti kayak anggap enteng kok nggak dapat baru gitu aja. Nah, bapak-bapak sekalian, mandi ini mungkin secara singkat kita jelaskan. Di dalam agama kita, mandi itu hukumnya ada 3 Pak. Ada 3. Pertama, ada mandi yang mubah. Mubah. Mau mandi tidak berpahala, nggak berdosa. Mau nggak mandi nggak berdosa. Itu paling bawah. Mandi yang mubah, mandi yang boleh naik setingkat. Ada mandi yang sunnah, sunat. Mandi yang sunat ini kuncinya niat. Nah ini Pak. Ya semua mandi itu kuncinya niat Pak. Kalau Bapak pergi jalan-jalan ke pantai
biru-biru, berpakat keluarga, ayo mandi-mandi ke biru-biru. Ini mubah. Anda ibadah ini. Mau mandi bapak di sana, mau enggak, ya enggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Bersenang-senang. Tapi mandi yang kedua ini menjadi ibadah. Syarat ada niat menjelang mandi itu. Mandi dia pertama, mandi hari Jumat karena mau pergi sholat Jumat. Ini luar biasa ini, besar pahalanya. Bapak keluar dari kamar, niat di hati mau mandi, masuklah kamar mandi. Cuman mandinya pula bersopanlah, namanya mandi ibadah. Mandi-mandi aja di si biru-biru, minimal pakai cercawat dia. Jadi kalau begitu, kalau mandi yang sunnah kita di rumah, ya juga tetap yang sopan lah Pak, pakai basahan lah. Setidaknya bagi kita laki-laki, pusat sampai lutut tetap tertutup mandinya, karena ini ibadah. Jangan sehingga lepas semua. Wah, mandinya sunat, buka aurah haram, jadi dapat untung 50.000, tapi rugi 5 juta. Ya rugi. Jadi mandinya sunnah, beradab mandinya, kita niatkan. Ada dalam hadis Nabi kita, mandi yang sunat pada hari Jumat, waduh, besar sekali ganjarannya dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan mandinya saja itu menempati 20 rakaat solat sunat. Ada dalam hadis. Mana pernah kita solat sunat 20 rakaat kecuali tarawih, itu pun buru-buru. Membalap pula itu kan. 11-nya rata-rata dari musim Covid. 20 rakaat. 20 rakaat mandi sholat Jumat itu. Tapi syaratnya mandi kita, berniat kita, dan mandinya sempurna, menutup aurat, jangan lepas-lepas. Ini mandi yang sunat. Banyak lagi mandi-mandi yang sunat, antara lain mandi tobat. Mandi tobat ini terkhusus bagi orang yang berbuat dosa besar, menyesal dia, bertobat dia, mandi dia bagus. Atau non muslim masuk Islam, mandi tobat dia, ini besar sekali pahalanya. Bahkan sunnah hukumnya Pak, kita mandi bila kita merasa badan enggak enak, apalagi sampai enggak enaknya mengeluarkan aroma yang enggak ada bagi kita ataupun bagi orang. Sunnah mandi. Nah, umpamanya Pak berkeringat, sudah enggak enak Pak. Apalagi panas musim ini, sore datang hujan, besok jam 8 sudah menggigit panasnya, jam 8 pagi panas, siang enggak enak Pak, berkeringat. Ini sunnah mandi ini Pak. Dan kita niatkan sengaja, saya mandi sunnah karena Allah. Sunnah karena apa? Karena ingin melepaskan bau aroma yang tidak enak. Ini namanya mandi yang sunnah. Baru yang ketiga mandi yang wajib. Mandi yang wajib itu penyebabnya itulah yang 6 yang dulu. 3 khusus bagi perempuan, dan 3 kongsi laki-laki dengan perempuan. Itu namanya mandi wajib. Jelaskan Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak, saya sengaja ini dulu tidak menyebutkan banyak hadis supaya jangan ragu.
Ini yang diterangkan ini ditopang oleh hadis. Landasannya hadis Nabi kita. Tapi sengaja ini dulu, kuncinya dulu Pak, yang mewajibkan mandi 6. Hukum mandi itu ada 3, mubah, sunnah, wajib. Yang wajib ini penyebabnya minggu yang lalu adalah 6. Cuma mandi yang wajib ini mirip dengan mandi yang sunnah, cuma bedanya niatnya beda. Dan mandi yang wajib ini harus kena sekujur tubuh termasuk kulit dan rambut, harus kena. Dan harus masuk anggota-anggota yang dihukumkan zahir padahal dia batin. Mana yang zahir? Kira-kira hidung kita ini sebatas yang nampak ini lubangnya, nggak usah sampai ke dalam, sebatas yang nampak. Telinga ini pun, liang-liang ini Pak, harus kena semua ke dalam. Tapi jangan sampai bunyi air itu di kuping Pak, nggak sampai begitu. Jangan sampai bunyi. Kira-kira yang masih nampak inilah. Jadi ini yang sangat penting, hidung, telinga harus kena dalam. Baru bagian bawah. Pak, ada namanya anggota badan kita yang disebut dengan masyrab. Masyrab. Apa itu masyrab? Yang meminum. Minum dia. Maaf cerita, kalau kita buang air besar, apalagi di sungai, dia kena air itu. Tapi setelah berdiri dia, keriput dia balik. Itu mesti kena Pak. Masyrab bahasa Arabnya. Atau bahasa yang paling keren, khilqatid duburi. Khilqatid duburi. Terserahlah apa bahasa Indonesianya, pokoknya belakang kita lah Pak. Selama, maaf Bapak Ibu, yang keluar itu mengembang, licin itu Pak. Ini harus kena, ini yang licin ini Pak. Nggak usah sampai ke dalam, nggak usah sampai diraba. Makanya memandikan jenazah itu oleh para bilal kita telah dituntun harus ada kain putih penyuci katanya. Kain putih penyuci spesial itu Pak. Kadang-kadang sampai 3 itu. Masukkan bilal itu, telunjuknya kain putih, dirabanya ke dalam pakai itu, dicabutnya masih kotor, belum bersih, sampai 3 kali. Makanya memandikan jenazah pun itu harus kena. Ini disebut bahasa Arabnya masyrab. Asal kata masyrab itu anggota yang selalu minum. Sebenarnya disentuh air nggak minum dia kayak kita kan. Yang minum kan yang haus Pak. Itu bahasa kiasannya itu. Jadi harus kena sekujur tubuh dan memang dengan niat. Niat ini yang wajib Pak bahasa Indonesianya. Mana tahu ndak hafal bahasa Arabnya. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar fardun alayya lillahi ta'ala. Payah kali kita menuturkan bahasa Arab ini kan Pak. Orang bukan bahasa kita, tapi coba bahasa Jawa. Saya jalan lancar Pak sedikit ini. Apalagi bapak-bapak kan. Kalau sudah bahasa Arab merepotin betul. Khusus untuk niat, Arabnya itu namanya muqaddimah niat. Sama dengan niat sholat. Usalli fardul maghribi salasa rakaatin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sunat. Nggak hafal, udah cukup dalam hati sengaja, tapi dalam hati sengaja saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, boleh. Cukup sah. Jadi mandi pun seperti itu. Bahasa Indonesianya pun cukup. Andai kata bahasa kita sendiri boleh, seperti saya orang Kapsel, orang Mandailing saya. Bahasa Mandailing niat saya nggak apa-apa. Bapak-bapak pun bahasa Jawa niatnya nggak apa-apa. Tapi terbiasa kita melalui guru-guru kita di sekolah dan di pengajian di Indonesia kan. Inilah niat dan tekad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah secara singkat mengenai hukum mandi dan prakteknya udah mandinya kita hari-hari.
Saya yakin ini semua 3 kali mandi ini sehari ini. Paling tidak 2 kali. Kalau 1 kali mandi sehari semalu keterlaluan kali lah itu. Ini mana siapa? Yang pasti mandi pagi, mandi sore ini. Tapi alhamdulillah saya pagi, siang, sore. Kadang-kadang selalu juga malam mandi karena panasnya saya ini di tempat kita ini. Pernah juga malam mandi. Kata orang tua dipantangkan mandi lewat jam 9. Tapi saya nggak yakin saya itu, Pak. Iya, Pak, ya, nggak ada dalilnya. Maksudnya dalil kesehatannya. Maksudnya kata orang tua. Ya, kalau memang butuh mandi silakan aja lah. Ya. Jadi 4 kali, Pak. Memang itulah spesifiknya kita umat Islam ini. Soal kebersihan kita memang istimewa dari agama-agama lain. Mandinya ya Pak 3 kali sehari semalam, wuduknya 5 kali, siapa bilang lebih bersih? Enggak akan berani corona itu datang kalau dah 5 kali cuci tangannya Pak ya. Begitulah ajaran agama kita. Inilah termasuk dalam kategori bersuci. Bapak-bapak sekalian, sedikit lagi berikut wudhu ini tinggal meluruskan secara singkat aja bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita berbicara mengenai wudhu ini juga termasuk di dalam kitab bersuci, dalam bab bersuci, mandi wudhu. Begitu juga wudhu ini, hukum berwudhu ada gilirannya sunat. Ada gilirannya sunat wudhu. Tapi yang dasar wudhu itu wajib saat mau sholat. Makanya perintahnya ini, berwudu ini secara tegas di Quran dan di hadis, dua-duanya. Kalau kita buka Quran, tepatnya surat Al-Maidah ayat 6. Tolong dihafal ya Mas. Maidah ayat 6 ya. Nah, hafal insyaallah. Ini dihafalin ya Mas ya, terkhusus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah Pak ayat wudu. Ayat itu memang panjang, tapi spesialis wudu itu cuma itu. Hai orang beriman, kalau kamu mau sholat, ghasallah muka kamu, kedua tangan sampai 2 siku, sapukanlah air ke kepalamu, dan gosal kakimu sampai mata kaki. Berlandaskan ayat ini Pak, induk anggota wudhu kita 4 induknya di Quran. Kalau kita buka Quran, anggota wudhu cuma 4. Mana 4 Pak? Muka, tapak kedua tangan sampai 2 siku, kepala, kaki sampai mata kaki, 4. Memang di Quran memang betul-betul hukum Tuhan. Banyak Allah memilih yang si 4-4-an supaya mudah diingat. 4-4-an. Contoh di surat At-Taubah ayat 36.
Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini bulan-bulan ini, kata Allah, 1 tahun itu 12 bulan. Dari yang 12 itu ada 4 yang dipilihnya. Mana-mana itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4. Anggota wudhu pun ditetapkan Tuhan 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Kitab suci yang diturunkan Tuhan pun keduanya hanya 4-nya. Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah Nabi kita pun 4-nya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4-4-an, Pak. Banyak yang dipilih Tuhan 4 yang baik-baik. Kalau mau berbini pun bapak 4 masih boleh, Pak, masih terhormat bapak kalau 4. Tapi kalau 5 berdosa bapak. Itu muhrim, Pak, ya. Udah kita kaji muhrim, ya. Di apa itu, di tujuan kita itu menikah lebih dari 4 itu muhrim, haram. Jadi 4-4-an itu dipilih Tuhan banyak. Nah, kita batasi dulu sampai situ. Banyak lagi itu yang 4-4-an itu, Pak. Induk zikir lagi, induk zikir pun 4-nya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. 4-nya induknya. Udah di situ kunci utama La ilaha illallah. Sungguh memang Allah itu menetapkan hukum bagi kita Islam ini benar-benar valid, benar-benar yakin, berlandaskan kepada Quran dan hadis. Tak ada anak goyang ragu sedikit pun. Nah, anggota wudhu yang lain ini dijabarkan oleh Nabi. Maka datang ulama. Kata ulama, kalau mau berwudhu ada rukunnya, ada sunat-sunatnya. Malam ini kita kaji dulu secara langsung. Kita udah sering berwudhu, mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang tidak boleh tinggal. Yang tidak boleh tinggal pertama niat. Itu hadis Nabi, bukan di Quran. Sengaja saya mengambil wudu untuk sholat karena Allah Ta'ala. Niat, ini rukun, Pak. Baru muka, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Terakhir harus tertib, teratur, urutannya seperti yang dibuat Tuhan. Jangan duluan kepala baru muka. Harus muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ini yang wajib, berurutan, tertib. Kenapa harus tertib? Nabi yang bilang. Kata Nabi kita, ibda'u bima bada Allahu lak. Mulai kalian sebagaimana Allah menyusunnya. Allah dalam Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, muka, wa aydiyakum, wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum. Harus gitu, Pak. Muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Anda ada orang duluan dibikinnya tangannya penuh, bukan tapak, tangan sempurna, ini dulu baru muka. Oh, enggak benar, muka dulu. Cuman kalau spesial nyuci tapak tangan saja, ini sunat. Nah, ini nanti melalui hadis Nabi. Jadi banyak sunat-sunat itu. Yang wajib, Pak, ini dia. Adapun praktek selama ini kita berwudu, pertama kita cuci dulu tapak tangan. Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis Nabi, Pak. Kita bismillah pakai mau wudu kan, Pak? Nah, bismillah dulu. Itu Nabi perintahkan. Apa kata Nabi? Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa qata. Setiap yang disyariatkan tidak dimulai bismillah, putus berkatnya.
kurang berkatnya, kata Nabi. Makanya kita mau berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Tapaknya dulu. Tapak ini pun maunya diselingi seperti yang di protokol kesehatan. Silang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu di Islam ada itu, bukan kesehatan itu barang baru itu. Barang baru itu ya Pak ya. Begitu. Baru tapak tangan. Sunat. Setelah itu berkumur-kumur. Jangan hanya masuk, goyang. Lepas semua yang lengket-lengket di gigi dan di langit-langit. Lepaskan 3 kali. Siapa bilang enggak bersih? Habis kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Ini namanya istinsyak. Bahasa Arabnya istinsyak, bukan istinja Pak. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Itu sunat. Baru muka wajib. Ini wajib rukun Pak ya. Yang namanya muka, batasnya sebelah utara, sebelah atas. Tumbuh rambut, inilah batasnya. Sebelah bawah dagu. Sebelah kiri dan kanan adalah telinga. Itulah muka tuh Pak. Harus kena lah berarti ini semua. Makanya disunahkan juga itu nanti 3 kali supaya betul-betul rata semua. Musallasah namanya. Nah, ini dia muka Pak. Baru muka, 2 tangan. Dalam ayat itu, wa aydiyakum ilal marafiq. 2 tangan kamu sampai 2 siku. Ila, sampai dengan. Jangan dengannya itu enggak ikut. Saya tadi berjalan dari rumah ke Namurambe. Namurambenya harus ikut. Jangan pas di batas sana sudah enggak jadi itu kan. Maksudnya tangan sampai dengan 2 siku. Lewatkanlah sedikit siku ini. Kaidatul fiqhiyah mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Itu kaidah fikih itu. Hukum yang menyempurnakan wajib itu juga menjadi wajib. Supaya kena semua siku itu, lebihkan dikit. Melebihkan dikit itu termasuk kategori wajib. Supaya kena semua. Itu kata orang fikih, ataupun dengan bahasa lain, ma la yutimmul wajibu bihi illa fahuwa wajib. Suatu hal yang menyempurnakan untuk wajib itu juga menjadi wajib hukumnya. Di dalam kaidah fikih itu, bukan hadis itu. Itu dia kedua tangan, baru kepala. Di ayat Quran ini, wamsahu biru'usikum. Inilah ilmiah dulu sedikit. Wa dan imsahu, sapukan tangan. Bi, dengan ru'usikum, kepala kamu. Itu perintah Allah. Memahami ayat ini, ulama beda pendapat. Inilah khilafiyah enaknya, tapi jangan ragu bapak-bapak ya. Yang penting sapukan kepala. Kata Imam Syafi'i, cukup selebar tapak tangan mengusap di rambut ini, cukup. Karena mengusap tapak tangannya itu, kata Imam Syafi'i, selebar ini pun jadilah. Itu Imam Syafi'i. Tapi beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik, wamsahu biru'usikum, binya itu balba'ul zaidah, tidak berarti katanya banyak, itu zaidah tambahan. Sapukan kepala. Makanya Imam Malik berwuduk begini kepalanya.
belakang. Kena semua. Ada nampak bapak-bapak kayak gitu kan? Mau itu bapak amalkan silakan. Mau ini bapak salahkan jangan. Yang salah enggak nyapu kepala. Bahkan ada lagi kalau Imam Hanafi lain, udah asal banyak rambutnya kena air jadilah, kata Imam Hanafi. Banyak tiga biji aja pun rambut cukup lah kalau Imam Hanafi. Udah banyak itu 3 rambut kah? Ayo 2 belum pak? 2 rambut belum? Apalagi 1. Oh, ini ilmiah pak. Tapi kalau saya amalkan Imam Syafi'i pak, tapak tangan. Jadi ada kawan saya di Gang Kasih, nggak usah saya bilang organisasi apa, dia gini, dia wudhu sekarang pun sama-sama di Mekah, saya lihat begini dia. Oh, paham dia semua kepala. Terserah, yang salah yang tak berwudhu. Kalau nggak berwudhu dia udah salah lah itu ya pak ya. Itu kepala, begitu juga telinga. Telinga ini pak juga sunnah, cuman teknisnya menurut hadis Nabi, telunjuk masukkan ke lubang tengah. Begitu pak. Mau sendiri satu-satu boleh, mau sekaligus 2 boleh. Ini lubang tengah. Baru ibu jari ini mencari liang-liang yang didapat. Artinya jangan ada telinga kita liang-liang ini yang berdaki. Orang yang jarang mandi ataupun mandi dia yang enggak ada warna ini, tengok kupingnya kok bekarat ya katanya. Orang Islam enggak ada itu pak, bersih semua. Oh gitulah tuntunan hukum Islam itu pak. Ini katanya ke lubang. Ini ibu jari ini orang cari liang telinga, liang pak bukan lubang ya. Dicari satu persatu sampai bersih, setidaknya digosokkan air masuk ke dalam. Kalau 5 kali itu sehari semalam, wah tambah putih kuping awak ya enggak pak ya. Begitulah tuntunan di dalam ajaran agama kita. Terakhir baru kaki ini pun sunnah kayak tadi pak, diselang-selingi jadi ini sunnah. Cuman nyalang nyelinginya beda dengan tangan. Kalau tangan begini aja, kalau jari katanya ini pula yang bermain. Ini jari apa namanya pak? Kelingking. Ini kata yang bermain pak, rap antara-antaranya ini. Itu sunnahnya dari Nabi kita. Kalau kanan ke kanan, kiri ke kiri, itu sunnah yang diperagakan Nabi kita. Subhanallah. Begitulah tuntunan dalam syariat Islam. Cuman kita ulangi pak, yang tidak boleh tinggal niat, muka, tangan, kepala, kaki, baru aturannya tertib, beraturan, berurutan. Urutan induk, muka, tangan, kepala, kaki. Ini jangan lupa. Jadi semua berurutan, yang sunatnya dengan yang wajibnya. Mudah-mudahan udah sahnya uduk kita ini kan hanya kaji ulang kita ini pak ya. Jangan pula nanti wah kaji kami di Masjid Al-Ikhlas sama Ustaz itu kaji mu'alaf pulanya tiap malam kata pula kan. Ada begitu. Kita kan ingin mendalami ya pak ya, sehingga tahu kita sampai ke hadis. Jadi nanti bapak-bapak buka Al-Quran Al-Maidah ayat 6, baca ayatnya. Baru hadis-hadis ini nanti kalau perlu bisa kita tulis satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pak. Inilah dulu dari saya. Semoga semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan kita. Kita berharap dengan ilmu yakin. Dulu kan saya terangkan, ilmu itu ada ilmu syak, ilmu waham, ilmu syak, ilmu zon, ilmu yakin. Ilmu waham pak 25% yakinnya.
ilmu yang syak 50%, berimbang yakinnya dengan tidak yakin 50-50. Ilmu zon 75%, udah lebih berat ke yakin. Tapi yang ibadah apa? Harus ilmu yakin 100%. Yang 1, 2, 3 enggak pakai kalau di ibadah. Makanya kita ngaji kayak gini. Oh, yakin begitu rupanya petunjuk Nabi ya. Hidung tuh rupanya yang masuk gini ya. Sehingga betul-betul kita beribadah ini siap, mandinya siap, enggak ada hadas besar, wuduknya sempurna, menghadap kita ke kiblat. Allahu Akbar. Kalau badan bersih, yakin, hati ini pun Pak enggak menerawang-nerawang, enggak menerawang-nerawang waktu sholat. Tapi namanya manusia, datang juga kadang-kadang diganggu kesibukan dunia. Namanya manusia kita ini, siapapun orangnya seperti itu. Mudah-mudahan melalui pengajian kita yang sederhana ini kita pandang, namun kita berharap banyak manfaat yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dulu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita lanjutkan nanti setelah surat Isya. Boleh juga kita bincang-bincang menunggu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.